Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Miss Elis meskipun secara online. Apa kabarnya adik-adik? Miss harap semuanya tetap sehat dan sukacita. Nah, adik-adik baru menerima rapot ya. Gimana, puas nggak dengan nilainya? Semoga adik-adik puas ya. Bagi yang mungkin kurang puas, mari lebih bergiat lagi belajar dan ingat, tetap andalkan Tuhan Yesus di dalam studi ataupun sekolahmu. Oke adik-adik, nah mungkin hari ini adik-adik sedang libur. Tapi ingat, tidak ada kata libur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau beribadah, kita mau bersekutu kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Karena lagu ini punya gerakan, adik-adik Miss undang untuk boleh berdiri dan kita melakukan gerakannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yeah, Jesus merry gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus merry gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami semua, hingga kami saat ini boleh sehat dan boleh kuat. Bahkan kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Tuhan Yesus yang boleh memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Berkatilah kami semua, berkatilah teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak Tuhan telah siap memuji Engkau, bahkan telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Nah, ini firman Tuhannya panjang ya adik-adik. Setelah selesai nanti ibadah boleh dibaca kembali supaya adik-adik lebih mengerti lagi akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Oke, ditutup Alkitabnya, letakkan, dengarkan Miss bercerita. Adik-adik pernah nggak dengar kata zodiak atau bintang seperti ini? Ada zodiak Pisces, ada Leo, ada Gemini, dan lain sebagainya. Bahkan atau adik-adik pernah nggak melihat ada orang membuat diramal dengan melalui tangannya? Sini kulihat tanganmu, biar kulihat bagaimana masa depanmu, bagaimana keuanganmu, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, apa yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini? Kita sebagai orang percaya tidak boleh percaya yang namanya bintang ataupun ramalan-ramalan tadi adik-adik. Ya. Tapi apa? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya akan masa depan kita, percaya akan kesehatan kita, percaya akan keluarga kita, bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika kita berpengharapan dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada surat tangan tadi. Misalnya tulisan tangannya itu ada bentuk, ada huruf M. Dikatakan, oh nanti kamu itu akan miskin. Atau sebaliknya garis tangannya ada huruf K. Oh
nanti akan kaya. Atau bintang yang tadi itu, Leo, misalnya keuangan kamu, keuanganmu akan lancar-lancar, misalnya. Oh, kesehatanmu sangat berkurang, kamu nanti akan sakit-sakit. Nah, nggak boleh percaya dengan seperti itu ya adik-adik. Tetap ingat kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini tentang keluarga di Filipi diselamatkan. Jadi suatu ketika adik-adik ada seorang roh tenung. Ya, roh tenung itu bekerja untuk membuat ramalan. Jadi orang-orang percaya apa yang disampaikan kepada dia. Dan suatu ketika pada saat itu Paulus dan Silas berada di tempat itu. Dan akhirnya Paulus dan Silas mengusir roh jahat itu. Tapi tahu nggak apa adik-adik yang terjadi? Tuan roh tenung itu marah karena dia merasa rugi. Kenapa dia rugi? Orang-orang nggak percaya lagi dengan roh tenung itu. Sehingga apa? Jadi rugi, tidak ada lagi yang membayar mereka. Dia berkurang penghasilannya. Akhirnya merasa rugi roh tenung itu, tuan roh tenung tadi. Dan akhirnya tuan roh tenung tersebut membuat suatu berita yang tidak benar kepada Paulus dan Silas. Mengatakan bahwa Paulus dan Silas itu memberitakan, menyampaikan ajaran-ajaran yang sesat atau ajaran-ajaran yang salah. Akhirnya apa adik-adik? Orang banyak merumuni Paulus dan Paulus dan Silas dibawa ke dalam penjara. Diserahkan kepada kepala penjara dan akhirnya Paulus dan Silas adik-adik dipenjara. Nah, ini dia. Bukan hanya sekedar di penjara adik-adik. Bahkan kakinya pun dipasung. Wah, sangat sedih enggak? Sedih. Sangat jahat enggak mereka? Iya, sangat jahat. Padahal mereka tidak bersalah ya Paulus dan Silas. Nah, kira-kira Paulus dan Silas marah enggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa sih? Tuhan enggak tolong kami? Kami kan benar, kami kan melakukan yang benar. Kenapa Tuhan enggak tolong? Tidak adik-adik. Mereka tidak marah kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Apa yang terjadi ketika mereka berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Penjara itu adik, terjadi gempa. Dan akhirnya pintu penjara itu pun terbuka dan kepala penjara terheran-heran dan akhirnya dia berlutut di hadapan Paulus dan Silas adik-adik. Padahal satu kesempatan kan bagi Paulus dan Silas untuk melarikan diri ketika pintu penjara itu terbuka. Tapi tidak itu yang dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ya? Ketika pintu terbuka, ketika kepala penjara menyembah mereka, apa yang dilakukan mereka? Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu. Dan akhirnya adik-adik, kepala penjara itu percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya kepala penjara, tapi seisi rumahnya pun percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adik-adik. Yang pertama, adik-adik tidak boleh lagi percaya dengan bintang-bintang ini lagi. Dengan suratan tangan ini. Atau ramalan-ramalan lain. Atau pergi ke dukun. Meminta bagaimana masa depanku Pak Dukun, Mbak Dukun. Kayak mana keluarga kami Mbak Dukun. Kayak mana orang tuaku Mbak Dukun. Gak boleh lagi percaya seperti itu. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Bawa keluargamu. Doakan keluargamu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sesulit apapun keadaanmu. Misalnya orang tuamu belum bekerja karena pandemi ini. Mungkin nilai kamu menurun. Kamu susah menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru selama dari ini. Jangan minta kepintaran sama dukun. Bukan meminta kesehatan kepada dukun. Tapi apa?
Mari berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kepintaran, kesehatan, dan rezeki untuk orang tua. Ya, keluarga adik-adik sudah nggak berdoa kepada Tuhan? Adik-adik sudah nggak berdoa untuk papa sama mamanya, mendoakan kakak abangnya ataupun adik-adiknya? Atau orang tua kami sudah tidak mendoakan anak-anaknya? Atau keluarga adik-adik, sudahkah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Melakukan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga? Atau adik-adik dan orang tua kami sibuk dengan gadgetnya masing-masing, memain handphone, main game, jadi lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab? Nah, melalui firman Tuhan hari ini, ayo adik-adik berdoa, baca firman Tuhan ya. Dan mari seperti kepala penjara itu, keluarganya dia boleh diselamatkan, bahkan keluarganya juga boleh diselamatkan dan percaya. Dan nanti bagi mereka apa? Sorga, kehidupan yang kekal adik-adik. Oke adik-adik dan keluarga kami semuanya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, dihafal ayat hafalannya dan lakukan gerakannya ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Dan sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya hati Tuhan boleh disenangkan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian doa untuk keluarga. Oh Tuhan, Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik, kakak, Papa, Mama, adik, kakak, tetap bersama, agar kami tetap bersatu, saling cinta menyayangi, menyayang, membagi kasih, sukacita, murah hati, memayang, memuliakan Tuhanku. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik, kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta menyayangi, saling cinta, menyayang, membagi kasih, sukacita, murah hati, memayang, memuliakan Tuhanku. kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian yang kami nyanyikan, pimpinlah kami, pimpin keluarga kami, agar saling mengasihi, saling murah hati, dan lemah lembut, bahkan mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin selama ini kami jarang berdoa, kami jarang membaca firman Tuhan, tetapi melalui firman-Mu hari ini, kami kembali diingatkan untuk percaya kepada Tuhan,
berdoa kepada Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan, bahkan keluarga kami semua juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami boleh pulih dari pandemi COVID-19 ini, dan kami bisa beribadah seperti biasa, boleh belajar juga seperti biasa, dan boleh bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang jauh. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, inilah doa kami mohon ampun untuk setiap kesalahan dan keberdosaan kami. Tuntun kami, pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di hadapannya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik.